Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lahul hamdu fis samawati wal ard walladzi lahul hamdu fil akhirah wal ula walladzi lahul hamdu ala kulli halin wa ala kulli lisan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahbabihi wa ala man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bagian awal dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengelompokkan manusia ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang bertakwa. Cirinya juga disebutkan oleh Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa mereka yang bertakwa? Disebutkan di sini alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib di sini adalah segala hal yang ditetapkan oleh agama sebagai sesuatu yang gaib. Perjalanan lalu, kisah-kisah kenabian itu gaib. Karena kita nggak ngerti, nggak tahu, nggak melihat langsung, itu gaib. Kisah Adam, kisah Nuh alaihissalam, kisah Idris, kisah Nuh, kisah Saleh, kisah Hud, kisah Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, kisah Yusuf, Ayyub, Shu'aib di negeri Madian, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, kisah Yunus, Zakaria, Yahya, kisah Isa alaihissalatu wassalam, dan terutama sekali kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan gaib, sudah pernah terjadi pada masanya. Jadi untuk kita ribuan tahun itu, dan itu gaib. Kita beriman kepada apa yang Allah ceritakan tentang itu di dalam Al-Quranul Karim dan yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah tentang itu di dalam sunnah beliau. Jadi gaib itu bukan cuma yang akan datang. Menolak apa yang diceritakan oleh Al-Quran berarti menolak Al-Quran sendiri dan menolak hal-hal yang gaib yang Allah perintahkan. Dan kisah Al-Quran kan gak ada yang fiktif, semuanya real, memang pernah terjadi. Sudah pernah terjadi kisah-kisah masa lalu ini. Kisah umat-umat terdahulu juga sama. Qissatul umam al-madiyah atau al-ghabirah atau al-khaliyah sudah terjadi. Itu gaib. Apalagi hal yang belum terjadi, gaib. Kematian itu gaib untuk kita yang sudah mengalaminya, iya, sudah nggak gaib lagi kematian itu. Apa di balik maut, gaib. Alam barzakh itu gaib. Seperti apa kehidupan alam kubur? Untuk kita nggak ada yang tahu. Apa temuan kita masing-masing hanya Allah yang tahu.
Saya tetap berharap kiranya temuan itu adalah temuan yang baik, yang menyenangkan. Sebab Rasul menyebut siapapun yang di alam kuburnya temuannya pertama adalah menyenangkan, maka apa yang bakal ditemukan setelah kebangkitan nanti jauh lebih menyenangkan. Tapi jika temuannya di alam kuburnya itu adalah hal yang menyakitkan, menyiksa, maka apa yang bakal ditemukan setelah hari kebangkitan nanti jauh lebih menyiksa. Maka keberadaan jenazah di alam kuburnya hari atau malam pertama itu adalah keadaan yang mencekam, karena di saat itu dia akan dihadapkan kepada kenyataan yang sebenarnya. Kan yang gaib sudah nyata saat itu. Nah, untuk kita masih gaib. Kebangkitan gaib, gaib untuk kita, dan gaib juga untuk yang sudah wafat. Kan belum dibangkitkan. Gaib juga masalah mahsyar, hari pada mahsyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia, mulai dari Adam sampai penghabisan nanti. Menolak ini, menolak yang gaib. Kitab catatan amal manusia masing-masing, mizan neraca amal, sirat mustaqim, titian yang membentang antara jahannam menuju surga, tergelincir jahannam. Jika selamat maka masuk ke dalam surga. Gaib, tapi disebutkan dalam sunnah, dalam wahyu yang wajib untuk kita imani. Al-imanu bil ghaib. Malaikat ghaib. Al-Quran saja ghaib loh, dari sisi bahwa ia datang dari Allah. Kerasulan ghaib. Muhammad Rasulullah ketika beliau ada di tengah umatnya masa itu, beliau memang tidak gaib dari segi sosoknya. Yang mereka tolak mati-matian itu apanya? Kerasulan. Itu yang ditolak oleh masyarakat kafir Quraisy itu bukan Muhammadnya nyata, tapi Muhammad mengatakan aku ini Rasulullah. Sahabat-sahabat yang setia mengatakan beliau ini Rasulullah. Itu yang ditantang. Dari mana Anda ngaku-ngaku Rasulullah? Pembohong, gila, apalah. Gitu. Gaib. Induk segala yang gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Gaib. Tapi ada, maka jangan bilang mentang-mentang gak kelihatan terus dibilang gak ada. Ya susah lah. Otak kita kelihatan, gak kelihatan kan otak. Terus begitu gak ada otak gitu. Secepat itu loh orang yang gak memahami masalah memvonis Tuhan dalam Islam itu apa itu? Gak dipersonifikasi, gak diwujudkan. Tuhan kita dong, ya kira-kira gitu, diwujudkan dalam sosok nih, digambar, dilukis, tempelin, disembah. Tuhan dalam Islam ada, gak kelihatan. Ya terus kalau gak kelihatan gak ada. Karena ada bukti yang lain untuk menyebut bahwa dia ada. Mohon maaf, kentut aja gak kelihatan. Tapi kan ada indikator. Suara bisa, baunya bisa, gelagat orangnya juga bisa. Indikator yang menunjuk bahwa keluar gas LPG ini. Alam juga sama. Ini indikator semua. Ini indikator bukti yang gaib itu. Nggak usah jauh, diri kita kan bagian dari alam. Kita adalah bukti bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Maka manusia, kata Allah, bertanya, tapi bertanya dalam keraguan. Wa yaqulul insan, manusia berkata,
Aidza matitu, apakah kalau aku nanti sudah mati, la saufa ukhraju hayya, apakah aku nanti akan dikeluarkan dari kubur dalam keadaan hidup? Mustahil itu kata manusianya menurut ayat ini. Allah mengatakan setelah itu, awala yadhkurul insan, apa manusia nggak ingat, nggak sadar? Awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a, kami telah menciptakan dirinya sebelum dia ngomong itu. Dulu kami sudah menciptakan dirinya sampai saat ini. Padahal sebelum itu dia nggak ada apa-apanya. 100 tahun yang lalu kita kan nggak ada. Lam yaku syai'a. 100 tahun, angka 100 supaya kita masuk semua nih. Insyaallah belum ada yang menyentuh angka 100. 100 tahun yang lalu menurut ayat ini walam yaku syai'an. Di surah yang berbeda, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah ada tafsiran dari hal ata itu? Qad ata, sungguh telah terjadi pada manusia pada satu titik waktu masa silam di mana ia ketika itu belum disebut apa-apa. Jangankan disebut manusia kaya, disebut manusia juga belum. Jangankan disebut manusia tampan dan cantik kalau dia wanita, disebut manusia saja belum. Jangankan disebut manusia pintar, disebut manusia saja belum apa-apa. Lalu ada, ini bukti bahwa Allah itu ada. Bukti bahwa Allah itu ada. Adanya hewan, adanya tanaman, adanya benda-benda, adanya bumi, adanya langit, adanya benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, itu semua adalah bukti konkret nyata bahwa pencipta itu ada, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil itu matahari setiap hari nyengir dari timur ke barat menyinari bumi ini. Mustahil dia bisa menyinari tanpa ada yang menciptakan dirinya dan menciptakan energinya untuk bisa memberikan sinar. Gak mungkinlah matahari berjalan sendiri, membuat cahayanya sendiri, gak mungkin. Akal manusia yang waras menolak untuk menyebut bahwa matahari itu bergerak dengan sendirinya. Itu para fisikawan, orang-orang ahli fisika itu juga menyebutkan, jika ada suatu benda bergerak dari satu titik menuju titik yang lainnya, berarti ada gaya. Gaya ini ada yang mencipta. Nih, benda ini saya geser, berpindah dia dari titik A menuju B. Pergerakan ini karena adanya gaya, kekuatan ini oke lah yang terlihat dari tangan saya. Tapi saya sendiri punya kekuatan dari siapa? Apakah dari diri sendiri? Enggak. Minallah. Ada zat yang maha menciptakannya. Dialah Allah menurut Islam. Dialah Allah menurut Al-Quran dan Sunnah. Bahasa filsafatnya kausa prima, penyebab utama, penyebab yang paling awal. Kausa prima. Malas dia atau nggak tahu untuk menyebut Allah. Maka para filosof Barat, orang-orang kafir, nggak mengenal Allah. Nah kalau nggak mengenal Allah itu yang disebut goblok itu. Nggak mengenal Allah itu adalah goblok. Walau pintar tapi goblok. Itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat dengan sempurna. Ciri kedua orang-orang yang beriman atau bertakwa, mereka mendirikan salat dengan sempurna. Yuqimu, untuk salat itu bukan sekedar mendirikan, tapi mendirikannya
dengan sempurna, mulai dari syarat sahnya. Syarat sahnya sholat itu kan syarat yang terpisah dari sholatnya sendiri. Wudhu itu syarat sah. Wudhunya harus benar. Karena dia syarat sah, wudhu tidak benar, berakibat sholatnya pun tidak benar, salah sholatnya. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Dia syarat sah. Masuk waktunya. Gak boleh, gak sah orang sholat zuhur tapi pukul 11 waktu setempat, waktu kita. Kita mau sholat zuhur di sini, tapi lihat jam pukul 11, gak apa-apa sholat. Gak boleh, gak sah. Gak sah karena syarat sahnya belum terpenuhi. Soal waktu. Menghadap kiblat itu syarat sah. Tidak menghadap kiblat, tidak mengarah ke kiblat sana, maka tidak sah sholatnya. Kiblat itu tempat kita mengarah. Arah itu apa? Arah itu adalah garis lurus tersingkat, terpendek, mulai dari titik keberadaan kita menuju titik tujuan. Kalau tujuannya adalah Makkah atau Ka'bah atau Masjidil Haram, nah, garis penghubung dari titik keberadaan kita yang paling dekat, garis lurus tapi, itulah yang dinamakan arah. Karena tujuannya kiblat, maka disebut orang arah kiblat. Kalau ada orang sholat, dia berdiri tapi menghadap Australia, New Zealand sana, dia menghadap ke sana. Mas, kiblat kan nggak di sana. Kiblat itu di belakang Anda justru arahnya. Terus dia bilang, saya mengarah ke sana karena bumi ini bulat, Mas. Jadi niat saya akan tembus juga nanti ke kiblat, muter dia. Oh, gitu. Tembusnya ke belakang saya juga. Nggak boleh. Kenapa? Itu garis terpanjang namanya. Walau ujung-ujungnya juga muter gitu ya. Tapi ketika dibuat garis, itu garis terpanjang yang menghubungkan titik keberadaan Anda dengan Ka'bah, dengan kiblat itu. Itu tidak disebut arah. Arah itu garis lurus tersingkat menghubungkan antara titik keberadaan kita dengan kiblat. Kiblat itu apa? Ka'bah. Kiblat itu apa? Al-Masjidil Haram. Kiblat itu apa? Makkah Al-Mukarramah. Jadi tidak perlu pusing. Garis-garis ini dirobah-robah gitu-gitu. Masjidnya begini, ngadepnya ke sini. Katanya karena kiblat berubah arahnya. Nah sekarang jaminan enggak? Kalau ditarik garis lurus, ada helikopter atau pesawat narik tambang gitu dari titik masjid ini menuju sana, mentoklah Ka'bah. Kan persoalannya bukan mentak-mentok. Arahnya yang penting itu arah. Arah tersingkat menuju titik itu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan fawalli wajhaka, arahkan wajahmu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Beliau menafsirkan Al-Masjidil Haram itu adalah Ka'bah untuk orang yang berada di situ. Al-Masjidil Haram untuk orang yang ada di Makkah. Dengan orang itu menghadap ke arah Masjidil Haram, itulah kiblat sudah. Ya. Untuk yang jauh dari Makkah menghadap ke Makkah sudah selesai. Jadi bukan berarti yang namanya arah kiblat itu terus mentok di Ka'bahnya. Enggak, mengarah. Untuk kita Bapak Ibu, mohon maaf, yang sudah pernah menjalankan umrah atau haji,
berarti sudah melihat langsung Ka'bah. Pertanyaan saya, besar mana coba bangun Ka'bah itu, bangunan Ka'bah itu, atau Masjid Istiqlal? Hah? Berlipat-lipat kali Masjid Istiqlal jauh lebih besar, gitu kan? Maksudnya begini, umpama ini adalah Masjid Istiqlal, gede, luas gitu ya. Soft pertama, kita ambil soft yang pertama, full dari dinding ke dinding juga itu penuh. Sekarang bayangkan, semua ini akan menuju Ka'bah, kan masing-masing lurus, bukannya mencong gitu kan? Coba ini menggambarkan ini Ka'bahnya, ini soft pertama Masjid Istiqlal. Orang berdiri di sini, sini. Yang mentok Ka'bah itu yang di tengah, benar nggak? Ini yang langsung Ka'bah tuh, atau dua orang di samping ini juga mentok, masih dua orang samping itu masih mentok. Nah sekarang yang berdirinya paling ujung, mentok Ka'bah nggak kalau ditarik? Enggak, kecuali kalau dia mencong. Nah sekarang dia menghadap ke sana, ini sudah mengarah atau belum? Sudah mengarah. Yang pokok itu arah, bukan pentok. Maka istilahnya bukan mentok kiblat, tapi arah kiblat. Ini contoh konkretnya. Menghadap sudah. Dengan menghadap ke Makkah saya sudah kiblat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan menghadap ke arah Makkah sana sudah kiblat. Maka dunia fikih itu menyebutkan bahwa rujhanul wahmi yakfi fi thubutil amal. Itu maksudnya kuatnya dugaan atau amal kita yang didasarkan atas dugaan kuat itu sudah cukup untuk disebut amalnya sah. Kita sudah menduga kuat nih, saya insya Allah ini sudah mengarah ke kiblat, sah, aman sudah. Dengan dugaan kuat, rujhanullah, nggak bisa sampai ke 100% itu nggak bisa. Gimana kita jauh dari Ka'bah, masa bisa 100%? Kita sholat nih, menghadap, sajadah kita sudah mengarah. Jaminan 100% tembus Ka'bah? Enggak. Hanya dugaan kuat, diduga, insya Allah sudah mengarah. Begitu fikih. Sekarang kita sholat, apakah sudah yakin seyakin-yakinnya sama persis 100% dengan sholatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Para sahabatnya saja gak sama persis 100% duplikasinya dari apa yang diamalkan atau yang dipraktekkan oleh Rasul. Kama itu sekedar seperti yang kalian lihat aja lah. Untuk sungguh sama persis gak bisa. Fatihahnya Rasulullah luar biasa, ayat yang dibaca luar biasa, sehingga Aisyah pernah mengatakan fala tas'altulih nawasnihin, jangan tanya deh, kata Aisyah, betapa indahnya bacaan Rasul dan betapa panjangnya ayat yang beliau baca. Segitunya mau nyamain 100% itu. Cuma sudah atas dasar dugaan kuat, kita telah mengikuti cara Rasulullah dalam mempraktekkan atau dalam menjalankan ibadah ini gitu. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat dengan sempurna, syarat sahnya terpenuhi dengan baik. Maka wudu juga harus benar dari segi cara, jangan anggota wudunya itu tidak atau sebahagian tidak tersentuh oleh air. Dalam kondisi air tidak ada, maka beralih ke tayamum. Tayamumnya pun harus benar. Atau ada air
berlimpah, tapi kita kondisinya tidak memungkinkan untuk menggunakan karena cuaca yang sangat dingin atau karena luka atau karena kesehatan sangat terganggu, sedang sakit. Maka saat itu silakan beralih dari wudu ke tayamum. Tayamum pun harus dengan cara yang benar. Cara benar, bagian dari tubuh ini yang mana saja yang harus diusap? Wajah, dan kedua tangan. Mudah, selesai. Gak usah kumur-kumur pakai debu, kumur-kumur. Mau makan sagor, gak usah pakai telinga sekali masukin debu. Ini wajah, dua tangan sampai siku. Jumhur ulama sampai siku. Sebagian ada yang berpendapat cukup hanya sampai pergelangan sini aja. Ambil yang maksimal. Dan praktek yang sama juga dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Suci pakaian, suci tempat menjadi penting. Suci fisik atau badannya, suci dari najis, dan suci dari hadas. Hadas itu rohani, najis itu lahiriah. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil harus suci. Kalau hadas besar berarti harus dengan mandi. Mandinya pun harus benar. Harus seluruh anggota badannya, seluruh tubuhnya ini terkena aliran air itu. Maka harus digosok badannya, sehingga sela-sela badan kita, jari jemari kita semua dapat dilalui oleh air, termasuk rambut. Nah, itu yuqimunas shalah. Salat juga sama saat menjalankannya. Niatnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan mengucapkan takbir. Soal caranya macam-macam, artinya selisih lah, beda antara kelompok ini dan kelompok itu. Tapi itu nggak prinsipil. Maka ulama fikih mengatakan ittafaqal ulama ala wujubi takbiratul ihram, walakinnahu ikhtalafu fi kaifiyatihi. Para ulama sepakat bahwa bertakbiratul ihram itu wajib hukumnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang cara, sesuai dengan keterangan dari sunnah Rasul yang sampai ke kelompok-kelompoknya masing-masing. Maka ada yang takbiratul ihram itu hadwal udhunain, sejajar dengan daun telinganya ini. Ada yang bertakbiratul ihram hadwal mankibain, sejajar dengan kedua bahunya saat mengangkat tangan. Ada yang pada dadanya masing-masing. Ada yang irsal, sama sekali tidak mengangkat tangannya dan tidak juga bersidekap. Jadi berdiri itu sampai di tempat dia akan sholat, dia berucap Allahu Akbar, tapi tangannya lurus saja. Irsal. Mazhab Maliki seperti itu. Gurunya Imam Syafi'i, mazhabnya irsal, tak perlu gini-gini bersedekah. Tapi Syafi'i begini, yang pokok itu adalah takbiratul ihram. Al-Fatihahnya harus baik dan benar. Ayat juga demikian. Ruku juga harus benar. I'tidalnya, sujud, semua anggota tubuhnya yang disebut sebagai anggota sujud harus dilibatkan. Jemari, ujung-ujung jemari kaki, dua telapak kaki kita harus posisi berdiri begini. Kedua lutut, kedua telapak tangan, siku nggak masuk, maka salah orang yang sujudnya gini. Ada yang sujudnya gini, wow, tapi sikunya lengket. Nggak boleh, itu cara hewan.
Cara hewan sedang istirahat, sedang duduk, dan Rasul melarang itu, nggak boleh. Harus diangkat. Kalau dia laki-laki renggang, kalau dia perempuan rapat. Tapi diangkat, nggak boleh menapak. Ini bukan anggota sujud. Anggota sujud itu dua telapak tangannya. Lalu wajah di sini adalah hidungnya harus masuk menjadi bagian dari anggota menapak, dan dahi atau jidat juga menapak. Maka orang yang mengangkat hidungnya salah, nggak sah sujudnya. Orang yang hidungnya napak sedikit, tetapi untuk menghindari jidatnya itu nggak napak, itu juga nggak sah. Ada yang jidatnya ditempelin habis, tapi hidungnya ngangkat, takut pesek. Ada itu, nggak sah itu. Sujudnya tidak sah. Sujud tidak sah, maka sholatnya akan berakibat tidak sah. Itu keadaan atau gerakan yang pada posisi hamba paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunu 'abdu ila rabbihi wa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba yang sujud. Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, andai setiap kita atau sehamba manusia ini tahu apa rahasia yang ada di balik sujudnya, yang ada pada Allah Ta'ala, kalau dia tahu, dia nggak akan secepat itu mengangkat kepalanya dari sujud. Tapi karena kita tidak tahu apa rahasia di balik itu, apa yang sedang Allah siapkan untuk hamba-Nya yang bersujud seperti itu, maka sujud gaya kita dalam sholat hanya boleh dilakukan oleh seorang hamba, setiap hamba kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sesama hamba nggak boleh. Sujud di hadapan ibu kandung sekalipun nggak boleh seperti itu, haram. Hanya untuk Allah itu sujud cara itu. Apalagi kepada benda, sujud kepada patung atau berhala, tapi sujudnya cara itu nggak boleh. Sujud kepada kepala negara sekalipun nggak boleh. Kalau hanya merendah silahkan, sungkem nggak ada masalah. Tapi sujud cara itu, cara kita dalam sholat tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah saja. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka, sebentar, mumpung bicara sholat, ketika salam menjadi imam ya, seseorang menjadi imam lalu sampai pada salam dan gerakan harus menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, gitu ya. Ketika imam baru di kanan, imam loh ini, bolehkah makmum langsung ikut salam? Apa jawabnya? Apa harus menunggu imam ke kiri dulu? Jawabannya, makmum sudah boleh. Jadi ketika imam Assalamualaikum warahmatullahi baru kanan, makmum sudah boleh ikut. Mengikuti sudah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, kata makmum lagi. Kenapa? Karena ini yang wajib. Yang kiri ini kan hanya bernilai sunnah, gitu loh ya. Maka dengan imam sudah ke kanan, itu artinya sholat yang Anda ikuti ini sebenarnya sudah selesai. Itu sudah selesai. Maka nggak perlu menunggu imam menoleh ke kiri. Tapi ada tapinya. Andai si makmum baru akan memulai salamnya setelah imam menoleh ke kiri, itu lebih utama, lebih afdal, lebih sempurna. Cuma boleh, artinya jangan salahkan orang yang menoleh ke kanan, makmum maksud saya, menoleh ke kanan ketika imam baru sampai pada menoleh ke kanan itu, belum lagi ke kiri dia, tapi makmum ngikut, udah boleh, tidak salah dia. Dan menolehnya yang dilihat itu adalah
Ini, gitu. Sehingga kalau praktek Rasulullah SAW ketika salam dilukiskan atau digambarkan, para sahabat bisa melihat putihnya pipi beliau dikala beliau menoleh. Bersinarnya wajah Rasulullah terlihat dari samping sana. Karena menoleh. Jadi menolehnya itu jangan tanggung begini, jangan juga keterlaluan sampai gitu lama lagi ngeliatin apa kayak gitu di situ. Kan ada yang begitu, lama lihat apa, oh ternyata di situ ada kambing lagi diikat jelang Idul Adha. Nggak begitu. Nah begitulah yuqimun shalah. Oh ma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian dari rezeki. Maksudnya yang terutama adalah zakat untuk yang mampu. Zakat apa? Zakat harta. Zakat harta itu pertama dia mesti halal. Gak ada zakat dari yang haram. Halalnya harta itu sumbernya halal, caranya benar, diinfakkan juga untuk tujuan yang baik. Itu halal namanya. Harta hasil jual beli narkoba dizakatkan nggak bisa, nggak ada zakat itu. Bereskan dulu itu, bersihkan. Cara membersihkannya keluar dari diri Anda harta-harta haram itu, karena ia akan disuplai, akan diberikan, akan dibagikan kepada keluarga. Efeknya panjang sekali. Zakat dari harta yang baik, yang halal, sudah mencapai nisab 85 gram emas lah nilainya. Kemudian haul sudah cukup 1 tahun. Kalau belum cukup 1 tahun, belum wajib zakat, tapi boleh. Hanya saja nggak boleh dipaksakan. Maka tradisi memaksakan kepada karyawan-karyawan ASN atau swasta gitu ya, oleh pimpinan, dibuat kebijakan setiap bulan potong gaji dan hitung-hitung ini adalah bagian dari zakatnya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Kenapa? Setiap orang, setiap pegawai swasta maupun negeri itu punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Lagi pula belum ada kata wajib untuk zakat. Kenapa ada kebijakan seperti itu? Nggak boleh. Nggak usahlah kita membuat syariat baru dalam kehidupan ini. Allah sudah atur. 1 tahun dulu sudah sempurna waktu 1 tahun. Dikalkulasi harta itu cukup nisab umpamanya, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Ini sedang perjalanan loh menuju 1 tahun. Di bulan ketiga, di bulan keempat main potong dengan alasan supaya zakatnya lebih awal. Enggak benar cara itu. Sangat tidak benarnya zakat profesi. Di luar sana mungkin banyak orang-orang berpendapat harus zakat profesi. Itu juga membuat syariat baru dengan alasan petani aja dengan hasil tanamannya yang enggak seberapa, dalam 3 bulan dia panen, dikejar-kejar zakatnya. Giliran dokter spesialis yang 1 harinya bisa menghimpun penghasilan sampai 20 juta, 50 juta sehari, karena kerja di sana, bedah ini itu dan seterusnya, sehingga uangnya banyak. Masa iya profesi kedokteran semacam begitu enggak dibebani dengan zakat? Ya enggak perlu lah, karena belum 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, baru diperhitungkan nisabnya. Dan dia juga punya kebutuhan sehari-hari, keluarganya, mungkin anaknya yang sedang kuliah. Jadi zakat begini ini kesannya itu zakat iri. Wah, ini hasilnya gede. Ayo kita pepet
pakai hukum zakat ini, nggak ada zakat mepet begini itu. Syariat baru itu, nggak boleh. Itu zakat harta. Nah, tapi intinya dari ulama al-fiqh untuk yang sudah sampai nisab, janganlah kita segan atau malas atau menahan-nahan untuk mengeluarkan zakat. Itu pesan dari ulama al-fiqh. Dan dari sebahagian yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Infak di sini dalam artian zakat terutama. Infak di luar zakat, ya sedekah juga bisa. Tapi yang pokok di sana adalah zakatnya, karena hubungannya dengan ketakwaan kepada Allah. Sedekah juga sama. Orang yang bersedekah itu hubungannya adalah dengan ketakwaannya. Gak mungkin orang mau bersedekah kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dasarnya hanya kemanusiaan, dikhawatirkan ingin punya puji aja. Nah, wa ma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini ciri berikutnya orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan Allah turunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan beriman juga kepada kitab-kitab terdahulu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang mana? Zabur, Taurat, Injil terutama, dan semua suhuf, lembaran-lembaran suci yang telah Allah turunkan kepada para nabi, para rasul sebelumnya. Wajib untuk diimani oleh setiap mukminat. Perbedaannya, iman kepada Al-Quran itu melibatkan 3 unsur: hati, lidah, dan amal, perbuatan. Kalau terhadap kitab sebelum Al-Quran hanya 2 unsur yang dilibatkan, yaitu hati dan lidah. Maksudnya hati membenarkan bahwa Allah telah menurunkan kitab suci itu kepada para nabinya. Injil, Zabur, Taurat. Hati mengatakan saya beriman. Lidah mengikrarkannya, saya beriman kepada kitab suci itu semua dari Allah. Tapi perbuatan tidak boleh ditundukkan. Mereka, maksud saya, kitab-kitab terdahulu itu bukan pedoman untuk umat Muhammad, bukan pedoman untuk umat Muhammad SAW. Terus yang menjadi pedoman umat Muhammad Al-Quranul Karim, Al-Quran saja dan sunnah beliau. Tapi hubungannya dengan kitab suci ini, maka Al-Quran saya bilang kitab suci. Kita menundukkan amal kita, maka 3 unsur: hati membenarkan, lidah ikrar bahwa beriman, kemudian perbuatan kita harus ditundukkan di bawah naungan Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman, huda, petunjuk, bimbingan Allah, dan sering dibaca dan dipahami. Sebentar lagi Ramadan, nggak sampai 100 hari lagi, insya Allah sudah masuk Ramadan. Ramadan itu kan syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Bahkan kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran juga diturunkan Allah dalam Ramadan. Artinya di situ ketika memasuki Ramadan, perbanyak tilawah Al-Quran. Berikan ia ruang seluas-luasnya bagi diri kita. Berikan ia Al-Quran ini ruang untuk hadir dalam diri kita dengan cara banyak membacanya dan banyak membacanya. Sekali khatam kalau perlu. Nggak mampu juga setengahnya lah dari 15 juz. Selama ini mungkin kita sedikit membacanya atau jarang sekali membacanya. Nah, saat Ramadan rasa malas ini kita buang, membangun kondisi yang berbeda dengan luar Ramadan. Ramadan kita bermalas-malas mungkin atau banyak urusan, sehingga ketika orang tanya apakah Anda
seminggu terakhir baca Quran? Enggak. Dengan berat hati dia mengatakan tidak. Padahal para ulama menyebut seseorang 3 hari berturut-turut tanpa alasan selain malas, menyengaja tidak tilawatul Quran, maka nilainya sama dengan hajrul Quran, menjauhi Al-Quran, kecuali karena alasan. Lagi pula alasan apa sih sampai ada 1 hari terlewatkan? Padahal yang kita maksud dengan tilawah di sini bukan sekali duduk harus habis 1 juz kok, bukan itu. Duduk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sallallahu. Duduk, enggak semenit, enggak setengah menit. Dan dalam hatinya, ya Rabbi, jadikan ini amal hamba ya Allah. Itu pagi, sore begitu juga. Yang susah itu membangun konsistensi, istiqomah. Mau seperti itu yang susah. Kenapa? Karena membesarkan dirinya. Entahlah, gampang. Gitu-gitu. Menyatu dengan iblis. Perangai-perangai begitu kan iblis punya. Ngapain juga sujud pada Adam? Gitulah iblis. Aba wastakbar. Darah biru, orang hebat. Ngapain? Quran aja. Gitu-gitu. Dianggap remeh. Padahal seharusnya hatinya berkata, apalah dunia gitu. Perjalanan sudah segini. Berapa lama kita masih diberi waktu untuk bertahan? Dan setelah itu pulang. Padahal ini Al-Quran yang kita baca, ia akan menemani. Yakin seyakin-yakinnya. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran, baca. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Karena ia pada hari kiamat akan datang menjadi penolong. Kiamat itu kapan? Gak usah tunggu jauh-jauh. Dengan wafatnya kita, setiap kita, dengan meninggal kita, saat itu kiamat bagi kita. Individual. Jadi bukan kolektif. Kiamat kolektif nanti. Kehancuran semesta, chaos, rusaknya sistem. Tapi ada kiamat yang lebih dekat, yaitu dengan kematian kita. Dan kematian itu dekat banget dari kita. Gak perlu nunggu sakit kok, gak harus tua. Ada bayi meninggal, ada umur 7 tahun, umur 10 meninggal. Kenapa juga masih mengatakan, saya masih lama. Masih lama dari mana? Kullu atin qarib, setiap yang akan datang itu dekat. Dikira 10 tahun itu lama? Enggak, cepat 10 tahun. Tiba-tiba udah lengser. Iya, sebentar 10 tahun itu. Tiba-tiba sudah memasuki dasawarsa berikutnya. Terus seperti baru kemarin kita menikah, tiba-tiba sekarang anak kita juga sudah menikah. Berarti sudah 25 tahun, sudah 30 tahun berjalan. Nah, ketika menikahnya umur 25, 23, 27, sudah 2 kali lipat, berarti sudah kepala 5. Sebentar lagi, karena 10 tahun itu gak lama, sudah kepala 6. Kepala 6 itu OTW. OTW kepala 6 itu. Saya ini OTW. Berpikir, ya Allah, dekat sekali. OTW. Bukan umur kehidupan loh kepala 6 itu. Umur kematian versi Rasulullah. Mau kemana lagi hamba, kata suara agama. Hendak kemana? Ainal mafar. Hendak kemana pergi? Kalau bukan ke situ-situ juga tuh. 1 kali 2 meter itu. Lalu ditinggal orang. Dan semua kebanggaan duniawi berhenti. Punya sertifikat tanah, punya penghargaan ini, penghargaan itu kan kebanggaan duniawi. Selesai.
berhenti di atas permukaan kuburan. Biografi singkat kalau memang kita punya jabatan lalu mati dibacakan. Pernah menjabat ini tahun sekian, tahun sekian sampai sekian, terus bererot sampai 15, sampai 17, sampai 20 poin disebutkan semua. Dunia itu, semua dunia berhenti di situ sudah. Nah terus dengan dibacakan ini terus malaikat cium gitu, sehingga malaikat tertegun, ternyata orang ini mantan pejabat hebat. Enggak ada urusan itu semua. Justru tanggung jawab Anda di hadapan Allah dan akan dibongkar oleh malaikat makin besar. Karena amanah yang pernah Anda pegang, Anda sia-siakan. Luar biasa. Kebanggaan berhenti di atas permukaan kuburan. Yang kekal dan terus menemani adalah semua prestasi keakhiratan. Tilawahnya menemani, sholat, zakatnya, akhlak mulianya, kebaikannya dengan keluarga, kepada anak istri, kepada suami kalau dia istri, kepada tetangga kiri kanannya, kepada handai tolong, bahkan kepada hewan, bahkan kepada tanaman. Hewan dikumpulin gak dikasih makan, tanaman dikumpulin gak pernah disiram. Sementara dia nggak ada hujan, ditaruh di bawah atap, tinggal pergi 2 minggu pelesiran sana kemari. Tanaman butuh minum. Kalau nggak kuat untuk merawatnya, bebaskan aja dia, jangan taruh di situ. Karena yang namanya amanah itu bukan hanya sebatas jabatan dan sebagainya. Amanah itu luas. Maka Al-Quran menampilkan amanah itu dengan bentuk plural jamak. Inna aradnal amanah, inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah merintahkan kalian untuk berjalan, karena amanah itu banyak. Amanah kepada Allah, sholat ini amanah, wudhu tadi amanah juga, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, wa bil akhirati hum yuqinun, mereka beriman pada hari akhir, ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun. Nanti insyaallah pembahasan selanjutnya tentang kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga. Kita batasi sampai di sini. Kalau ada dialog silakan singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kami tanyakan masalah zakat mal yang sudah terkumpul di masjid, apakah bisa digunakan untuk operasional masjid? Yang pertama. Yang kedua, bagi saudara kita yang melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, ini pernah kami dengar Pak Ustaz pembicaraan antara guru sama murid. Muridnya bertanya kepada gurunya, "Syekh, kalau saya melaksanakan puasa Senin Kamis, setelah maghrib saya tidak bisa duduk sampai isya." Kemudian gurunya menjawab, "Lebih baik kamu tidak usah puasa, tapi kamu setelah maghrib melaksanakan zikir atau baca Al-Quran sampai isya." Nah, apakah dalil ini bisa dikuatkan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama tentang apakah dana zakat yang terhimpun dapat digunakan untuk operasional masjid. Begini, mohon maaf sebelumnya, saya termasuk yang berpendapat bahwa zakat tidak boleh untuk masjid. Masjid bukan fi sabilillah. Di luar sana silahkan orang berpendapat bahwa masjid boleh menerima zakat. Tapi kalau masjid membentuk panitia menghimpun zakat masyarakat untuk ditunaikan, untuk didistribusikan, silakan, itu bagus. Maksud saya zakat tidak untuk masjid itu, yang masjid ini jangan dizakati.
Terus kebutuhannya melalui infak dan sedekah, hibah, wakaf, masih banyak celah. Tidak melalui zakat. Ada yang berwakaf, umpamanya saya karena sedang renovasi, saya umpamanya berwakaf Pak, katanya umpamanya saya akan mewakafkan AC seluruhnya, silakan. Tapi tidak atas nama zakat itu, gitu. Maka zakat untuk kepentingan operasional masjid nggak boleh. Pada hemat saya, nggak benar itu. Cukup melalui infak, melalui sedekah yang sering diumumkan biasanya gitu ya, dari masyarakat, dari jamaah. Alhamdulillah pekan ini atau bulan ini, kalau itu bulanan pelaporannya, terhimpun dana untuk masjid sebanyak 50 juta umpamanya dalam sebulan dari A, B, C, D. Andai berkenan disebutkan, sebutkan. Jika tidak apa-apa. Nah itu yang digunakan untuk operasional masjid, tapi tidak menzakat. Zakat itu individual. Masjid itu institusi. Zakat itu individual. Maka saya berzakat kepada panti asuhan. Jika panti asuhan yatim piatu itu dalam rangka merenovasinya, nggak boleh. Peruntukannya bukan untuk institusi, individu. Saya serahkan zakat saya kepada pengurus panti asuhan yatim piatu. Zakat ini tolong manfaatkan untuk anak-anak, untuk sekolah mereka, oke, membelikan seragam mereka, buku-buku mereka, SPP mereka, makan minum mereka, silakan. Gitu. Termasuk pesantren juga tidak ada. Pesantren tidak boleh menerima zakat untuk operasional pesantren itu, pembangunan asramanya dan sebagainya. Tapi kalau kiainya menerima zakat, oke, setuju.